Puji Tuhan, selamat malam, salam semuanya Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara online discipleship. Kita masih melanjutkan tema kita tentang kasih yang semula. Saya kira ini adalah bagian terakhir, yaitu bagian bab yang keempat ya. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang telah kita pelajari dalam 3 sesi tentang kasih semula ini, kita mulai muasal daripada kasih itu sendiri sebenarnya adalah dari Bapa ya. Bapa mengasihi anaknya yaitu Yesus, lalu Yesus memanifestasikannya kepada manusia ini dengan dia turun dalam bentuk ketaatannya ya. Nah, seperti apa yang kita bahas tadi malam, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Nilainya di mana ketika Tuhan Yesus itu harus mati di kayu salib ya. Banyak orang hanya berpikir itu semuanya karena Tuhan Yesus mengasihi manusia. Sebenarnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah bentuk ketaatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atas apa yang diperintahkan oleh Bapaknya untuk dia kerjakan di muka bumi ini kepada manusia. Sehingga ketika selesai semuanya itu, Bapaknya lalu memberikan apresiasi ya kepada Tuhan Yesus. Dia katakan begini, karena engkau taat kepadaku, maka ku beri nama di atas segala nama, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Disitulah Yesus mendapat gelar Adonai ya, Tuhan, diangkat menjadi Lord oleh Bapaknya atas segala yang telah diciptakan dan ditebusnya itu. Nah, saudara, itu rewardnya yang Yesus dapat atas apa yang dilakukan dalam bentuk ketaatannya kepada Bapaknya. Kenapa Yesus bisa taat? Kuncinya cuma satu. Dia melakukannya tanpa bersungut-sungut, dia melakukannya tanpa berbantah-bantah, walaupun kadang-kadang dia juga merasa tidak mampu, sehingga di Taman Getsemani, Yesus pernah menawar, Bapak kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi ketika Bapaknya bilang, enggak, kamu harus mati. Dia enggak ngambek, ya, dia enggak guling-guling sambil bilang, itu ya Bapak, kejam dengan saya ya. Oh enggak, saudara, ya. Tapi dia terus melakukannya. Kalau memang itu yang Bapak mau aku kerjakan, aku siap untuk melakukannya. Saudara, apa yang membuat Yesus bisa bersikap seperti itu? Cuma satu, karena Yesus mengasihi Bapaknya. Ya, ini ciri-cirinya seperti itu. Firman Tuhan juga mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan perintahku itu tidak berat. Amin. Jadi ketika kita mulai belajar untuk menjadi taat, lalu kita merasa bahwa belajar untuk jadi orang taat itu berat. Ya, nah disinilah sekarang kita mulai menangkap, kita mulai mengerti. Sebenarnya di dalam Tuhan tidak ada yang berat. Walaupun hukumnya ditingkatkan sejuta kali pun ya dari semua norma dan aturan tuntutan dunia ini, tapi kalau itu perintahnya datang dari Bapa, Anda pasti bisa melakukannya. Nah, kalau Anda merasa berat, itu pasti ada something wrong ya. Apa itu penyebabnya? Anda tidak mengasihi yang memerintah Anda itu loh. Kalau Anda mengasihi yang memberi perintah kepada Anda akan melakukan dengan sukacita. Ketika Anda melakukan dengan sukacita, perintah yang berat itu kelihatannya itu tidak menjadi beban di dalam hidup Anda. Amin. Karena apa? Rasa cintamu kepada Tuhan. Amin. Nah, Yesus juga ya. Sekarang kita mengerti ya, kenapa Yesus bisa melakukan ya semua yang dilakukan walaupun itu sangat berat. Kuncinya cuma satu. Karena Yesus mengasihi Bapaknya. Kenapa Yesus mengasihi Bapaknya? Karena Bapaknya mengasihi anaknya. Nah, hubungan kasih itulah. Di dalam kasih itu ada protection, di dalam kasih itu ada kekuatan yang luar biasa, sehingga kita mampu untuk menembus barier apapun yang ada di depan kita ini. Nah, oleh sebab itu, Bapak Saudara, selama kita ada di bumi ini, Tuhan mau kita berubah.
ya. Yang masih suka ngambek, yang masih suka banyak tuntutan ini dan itu, mulai berhenti untuk menuntut. Walaupun Anda merasa itu sebagai hakmu. Dan orang-orang bilang betul, ya toh. Perkarakan itu sampai ke pengadilan. Karena apa? Kamu benar. Tapi tetap saja saudara, hatimu ya itu sedang berontak. Orang yang hatinya berontak itu keras. Tapi kalau orang rela mengalah, hati yang memiliki kasih itu lembut, ya. Kasih itu lemah lembut. Amin. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni dan sebagainya. Anda bisa melihat di dalam 1 Korintus pasal 13 tentang kasih yang Paulus telah rumuskan ada di pasal itu, ya. Lah Bapak Saudara, mari develop diri Anda selama kita ada di muka bumi ini. Inilah saatnya. Kenapa enggak di surga nanti? Di surga enggak ada sarananya. Di bumilah saatnya Anda itu lebih mudah untuk berubah. Karena ada grace testernya ya. Siapa itu? Nah, roh-roh jahat, kuasa-kuasa jahat, itulah kadang-kadang menjadi keseimbangan bagi kita untuk kita melakukan semuanya itu. Kenapa Tuhan mau berubah kita selama di muka bumi ini? Karena saudara, Anda akan dijadikan standar. Seperti dulu Tuhan Bapak telah menurunkan Yesus dan Yesus menjadi standar bagi manusia. Tapi sekarang Yesusnya kan sudah pergi ya, sudah naik ke surga. Dunia sekarang butuh standar juga. Siapa standarnya? Bukan Yesus lagi. Anda dan saya. Ya. Sebagai orang Kristen, itu menjadi sebuah standar. Jadi kalau Anda nanti dinilai dibandingkan oleh orang-orang dunia, dan Anda merasa kok nggak adil ya. Kalau orang dunia boleh begini, boleh begitu, kenapa saya tidak? Karena Anda standar. Orang Kristen itu, anak Allah itu standarnya dunia. Amin. Dulu Yesus menjadi standarnya. Sekarang kita dituntut untuk menjadi representatifnya Allah di muka bumi ini. Dan dunia akan mengukur segala sesuatu, itu takarannya ada di dalam diri Anda nanti. Amin. Nah saudara, malam hari ini sekarang kita melihat ya, tadi malam sudah terakhir saya katakan bahwa ketaatan adalah kunci terutama untuk seseorang mengalami kemajuan tercepat dalam kehidupannya sehingga hidupnya akan cepat diubah menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lanjutkan ya materi kita malam hari ini. Tentang ikatan dengan keluarga. Ya. Nah, bicara tentang ikatan dengan keluarga. Ya. Di dalam keluarga, Anda mengenal kasih di situ ya. Ada laki-laki mengasihi perempuan, ya, suami mengasihi istri. Lalu orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tuanya. Nah, itu ada di dalam keluarga itu. Kenapa mereka boleh mengasihi satu dengan yang lainnya? Karena mereka adalah sebuah keluarga, ya. Nah, kalau ada anggota keluarga yang lain yang sedang dianiaya atau dibully oleh orang lain, nanti anggota yang lain dia akan mati-matian membela. Kenapa dia? Padahal bukan dia yang dibully. Kenapa dia membela, dia mendukung ya orang yang sedang dibully itu? Alasan cuma satu, dia keluargaku. Ya. Kenapa dilakukan? Karena dia mengasihinya. Jadi dalam keluarga ini ada ikatan ya, ikatan satu dengan yang lain yang membuat satu dengan yang lain saling tergantung dan saling melindunginya, ya. Apa kata Allah Bapa tentang ikatan keluarga ini, ya? Hal selanjutnya yang harus kau ketahui adalah hubungan antara kasih semula dan ikatan keluarga adalah bahwa yang pertama itu adalah original dan yang kedua adalah bayangannya. Ya, saudara, ketika Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menjadikan manusia, dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Sebenarnya apa yang sedang dibuat oleh Allah? Allah sedang membuat sebuah keluarga.
Karena Allah sendiri yang disebut Elohim itu adalah keluarga. Ya, marilah kita, ya, ada Eloah, ada Yehova atau Yahweh, dan ada Ruach HaKodes, yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Mereka bermufakat bersama. Marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Maka dijadikanlah manusia itu laki-laki dan perempuan, lalu diberkati supaya beranak cucu. Jadi kalau ada laki-laki, ada perempuan punya anak, lalu kumpul bareng di situ, itu namanya family, ya. Itu namanya keluarga. Jadi Tuhan sedang membangun sebuah keluarga. Keluarga yang asli, yang original itu adalah Elohim. Keluarga Allah, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Ketika manusia dibuat, manusia itu dibuat, ya, menjadi sebuah keluarga, yaitu gambar daripada keluarga Elohim tadi. Gak heran Allah Bapa tadi katakan, hal selanjutnya yang harus keketahui adalah hubungan antara kasih semula dan ikatan keluarga adalah bahwa yang pertama itu adalah original dan yang kedua adalah bayangannya. Anda ngerti sekarang, ya? Apa yang disebut original yaitu keluarga Elohim. Dan apa yang dikatakan bayangannya adalah keluarga-keluarga yang ada sekarang ini di antara manusia. Nah, tujuannya apa? Allah membuat keluarga atau bayangan itu semuanya. Ya, di sini Allah Bapa katakan lagi bahwa karena ikatan daging, aku karuniakan kepada tiap ciptaanku. Tujuannya agar mereka berkembang biak di bumi. Namun itu hanya sekedar gambar dari kasih semula yang selalu kuberikan kepada orang-orang yang bertobat dan menjadi anakku. Ya, nah saudara, sekarang kita perhatikan, ya, dalam keluarga-keluarga yang kita lihat di dunia ini, kadang-kadang ada, ya, anak-anak yang telah dididik, dibina, ya, tahu-tahu dia berontak, tahu-tahu dia marah dengan maminya, tahu-tahu dia marah dengan papanya, tahu-tahu dia marah sama kokonya, ya, lalu keluar dari rumah dia marah, ya. Lah, saudara, apa yang dilakukan oleh keluarganya, ya? Dia coba untuk menyadarkan, dia mencoba untuk memperbaiki orang dari anggota salah satu keluarga yang sedang emosi atau sedang rusak tersebut, ya. Nah, kenapa? Karena mereka adalah bagian dari keluarga itu. Dia nggak mau, ya toh. Dia keluar begitu saja, dia ditunggu kapan dia mulai reda, dia samperin lagi, lalu mulai dirayu-rayu, diarahkan, ya, dibujuk-bujuk untuk kembali lagi di dalam keluarga mereka, ya. Nah, saudara, jadi ini merupakan gambaran yang Tuhan buat. Sebenarnya kasih yang semula itu seperti itu. Ya, apakah dalam keluarga Elohim ada yang seperti itu? Ternyata ada. Kita ingat, ya, Lucifer, dia keluar karena ulahnya, dia ingin menyamai yang maha tinggi, dia berontak, mau kudeta, ya, kepada bapaknya. Akhirnya dikeluarkan dari keluarga Elohim. Tapi kita perhatikan, menurut Kolose 1:19-20, pengorbanan Tuhan Yesus melalui darah Tuhan Yesus, Bapa ingin berdamai dengan segala makhluk itu loh. Baik yang ada di alam roh maupun yang ada di alam materi. Saya percaya termasuk targetnya sebenarnya termasuk kepada Lucifer, Abaddon, malaikat-malaikat yang pernah jatuh dan semuanya itu. Itu ditawarkan, diberi kesempatan. Nih, aku sediakan jalan pengampunan melalui darah anakku Tuhan Yesus. Kalau kamu mau percaya, kamu boleh balik lagi masuk ke dalam keluargaku. Amin. Jadi kalau Anda lihat, saudara, di dalam keluarga-keluarga
yang ada di antara keluarga-keluarga manusia ini, ada yang ulahnya seperti itu dan ada kerinduan untuk mengambil kembali, mengembalikan, memulihkan dari salah satu keluarganya yang hilang, itu sebenarnya naturalnya itu seperti yang Bapak lakukan. Ya. Jadi kalau kita mengerti gambar semua itu dibuat untuk menunjukkan aslinya, betul? Jadi kalau ada hal-hal kecenderungan, keinginan yang muncul seperti itu dari sebuah keluarga untuk menyelamatkan, memulihkan yang sejati, keluarga yang original, yaitu keluarga Allah juga ingin. Sebenarnya hatinya Bapak itu gini loh, dia nggak pengen satu anaknya pun itu terhilang begitu saja. Diberi waktu panjang sekali. Sampai nanti langit lama ini ya, bumi ini akhirnya nanti semuanya ya ditunggu lagi di kerajaan 1000 tahun. Berapa tahun itu? Ya, kurang lebih ribuan tahun ditunggu supaya semuanya kalau boleh balik lagi kepada dia. Tapi kalau orang memang sudah nggak mau, dia terjerat dengan pikirannya sendiri, walaupun diajak dia juga nggak mau, akhirnya ya nggak bisa terselamatkan seperti itu. Lah saudara, jadi sekarang itu gambaran-gambarannya ya. Kalau Bapak Saudara mengalami sesuatu yang seperti ini dalam keluarga Anda, sebenarnya Anda bisa ingat kembali, oh hatinya Bapak itu seperti saya ketika anak saya melakukan hal yang seperti ini. Bapak di surga itu seperti itu. Dia punya kerinduan supaya anaknya boleh balik lagi kepadanya. Bertobat. Amin. Nah, kasih semula itu murni. Dan tidak disertai motivasi apapun. Untuk dapat berhubungan dengan aku, agar aku dapat mengalirkan hidupku ke dalam diri mereka. Ya, nah saudara, jadi kasih semula itu ya, tujuannya bahwa semua yang ada kaitan mengikat dengan dia ini, ya, dia boleh mendapatkan aliran-aliran hidup yang daripadanya. Jadi kasih Bapak ini sifatnya cuma satu, dia mau mensuplai, ya, dia mau memberi, dia mau memuaskan, ya, semua yang masih ada ikatan dengan dia, masih ada ikatan dengan dia. Nah, saudara. Orang yang mengalami putus hubungan dengan Allah, biasanya dia mengalami krisis kasih. Cara memandang Allah itu nanti beda, ya. Allah itu seperti tuan yang kejam. Atau ada yang menggambarkan Bapak itu seperti kakek-kakek yang tua itu ya, yang duduk di kursi goyang sambil memandang bumi ini. Nanti kalau ada yang salah digebukin gitu ya, nanti kalau ada yang berhasil dikasih permen. You know? Jadi ada yang berpikir seperti itu. Dan dia mulai ajarkan, ada papi nggak lihat ya, tapi ada yang melihat loh. Awas nanti. Kalau dia melihat, kalau kamu salah, kamu akan dipukulin nanti. Jadi image-nya Allah itu seperti sesuatu yang kejam seperti itu loh. Kayak algojo begitu. Enggak saudara. Bapakmu yang di surga ini, kalau Anda mengerti sejatinya, yang penuh dengan kasih, dia selalu tersenyum, ya, melihat Anda, ya, dia ingin mengayomi Anda, dia ingin memberi kepada Anda. Kenapa? Niat untuk memberinya itu enggak sampai kepada diri Anda. Karena Anda lari daripada dia. Karena Anda menjauh dari dia, ya. Kenapa orang mulai menjauh dari Allah? Kembali satu perkara, dosa. Dan itu diwariskan oleh Adam. Ketika tangan Allah yang penuh dengan kasih itu berniat untuk mengulurkan dan terulur kepada Adam, mencari, menggapai Adam. Tapi apa yang terjadi? Adamnya lari. Sampai Allah harus memanggil dia, Adam, Adam, di manakah engkau? Aku bersembunyi. Aku lari. Ya, nah saudara, jangan lari daripadanya. Nah, orang yang bertobat mengenal Tuhan Yesus,
biasanya mengalami cinta mula-mula. Oleh sebab itu kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Ya, dia menganjurkan, menasihatkan kepada para petobat pemula-mula. Ya, Petrus berkata begini, sebagai bayi yang baru lahir, engkau harus menginginkan firman-Ku setiap seperti susu murni bagi seorang bayi. Bayi yang menyusu kepada ibunya akan menumbuhkan kasih bayi itu kepadanya. Ya, nah saudara, harus dibangun dalam kehidupan kita ini setiap hari. Apa? Merindukan Tuhan. Merindukan Tuhan. Merindukan Tuhan. Ingat cinta mula-mulamu dengan Tuhan? Ya. Wah, saudara, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Amin. Cintaku semakin mendalam. Ya, lagunya happy ya. Happy ye. Amin. Nah, saudara, ingat, tapi lambat laun ya, happy-nya hilang. Ya, tinggal ya dan tinggal ye. Happy ya, happy ye tinggal hilang. Kenapa? Karena beban, karena pikiran ini dan masalah itu mulai mengguncang diri Anda ya. Nah, mulai gitu ya. Lah, ngalami persoalan-persoalan seperti itu. Tapi harus dipertahankan supaya kerinduan untuk menginginkan firman seperti susu yang murni bagi seorang bayi. Nah, itu akan mengakibatkan apa? Seperti seorang bayi yang menyusu kepada maminya, selain dia mendapatkan nutrisi dari maminya ini, dia mendapatkan aliran kasih dari maminya juga. Ya, saudara, khususnya ibu-ibu ya, saya nggak menyusui sih. Nah, ibu-ibu yang menyusui ini, ketika Anda menyusui bayi Anda itu, apakah Anda ketika memberikan ASI Anda itu, Anda dengan geram, kurang ngajar nih, gitu ya. Awas lo, gitu ya. Enak aja lu sambil dicitakin gitu bayinya. Ada yang gitu? Coba, ada nggak? Ingat nggak dulu? Ketika Anda punya anak lahir gitu ya, lalu Anda menyusui, ya, anak Anda itu, apakah anak Anda itu Anda getokin begitu gitu? Ngapain lu gitu? Enggak toh, gitu. Bahkan Anda sodor-sodorin ya, gitu. Ayo nak, gitu ya. Nah, saudara, nah kadang-kadang udah nggak apa-apa lah, gitu. Di tempat umum pun juga nggak masalah. Itu Anda lakukan karena apa? Anda mengasihi, Anda alirkan kasih. Nah, disitulah terjadi ikatan batin antara anak dengan orang tuanya tadi ini. Nah, itu bedanya saudara. Ya, anak-anak yang dapat ASI, sama anak-anak yang dapat susu kaleng. Bedanya apa? Nah, yang di masa kecilnya nggak pernah dapat ASI, yang dapat susu kaleng, nanti tumbuhnya akan berbeda dengan yang mendapat ASI ya. Dia selalu ada ikatan batin dengan maminya ini. Kenapa? Karena dia mendapatkan aliran kasih seperti itu, ya. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah Bapa tadi ya, oleh Petrus maksud saya ya. Katakan bayi yang menyusui kepada ibunya akan menumbuhkan kasih bayi itu kepada ibunya, ya. Nah, demikian pula mereka yang baru lahir baru dengan terus mendengar firman-Ku menyebabkan kasih mereka bertumbuh terus menerus kepadaku. Jadi kerinduan Anda untuk mendengar firman-Nya ini membuat Anda bergairah terus. Ya, ada hubungan nilai kasihmu kepada Tuhan, ya. Nah, saudara, itu terjadi ketika kita masa-masa mengalami kelahiran baru pertama kali ya, cinta mula-mula dengan Tuhan, ya. Nah, tetapi kenyataannya selanjutnya sesudah mereka bertumbuh dan mengikut aku, lama-kelamaan timbul lagi kasih yang disertai macam-macam motivasi yang lain. Ya, awalnya ketika Anda mulai diselamatkan dan cinta kepada Tuhan mula-mula itu, Anda nggak pernah mikir yang aneh-aneh. Pokoknya aku cinta Tuhan. Waktuku kuberikan semuanya untuk Tuhan. Tenagaku kuberikan untuk Tuhan. Tapi lambat laun saudara, ya.
karena adanya kebutuhan, adanya ini dan itu, lalu kasih Anda kepada Tuhan, Anda mulai melihat, wah Tuhan itu kan maha kuasa, Tuhan itu kan kaya, Dia menciptakan langit bumi dan segala isinya. Lalu Anda mulai menuntut Tuhan, gitu nggak tahu? Beri saya ini dong, beri saya itu dong, ya. Mulai minta ini, minta itu. Pujianmu kepada Tuhan dibanding permintaanmu, sekarang jauh lebih banyak permintaanmu. Ya. Jadi kalau menghadap Tuhan, ya Tuhan Bapa kami, ya, yang ada di surga, dalam nama Tuhan Yesus, sekarang aku klaim, mulai jadi tukang klaim, ya, klaim ini, klaim itu, klaim ini, klaim itu, lah, dan sebagainya. Menggunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk memanipulasi, ya, memanipulasi surga, memanipulasi Tuhan. Tujuannya adalah untuk memuaskan dagingnya. Ya, ketika kasihmu sudah mulai turun, mulai kurang, sekarang motivasinya kelihatan. Bukan Tuhan yang dipuaskan, bukan Bapak yang dipuaskan, tapi bagaimana Anda memperoleh keuntungan untuk memuaskan diri Anda. Nah, saudara, contoh saja ya, kalau Anda memuji Tuhan, ada beberapa orang kadang-kadang berkomentar tanpa sadar, dia berkomentar. Saya ingat ketika saya awal-awal pelayanan di Jakarta, saya dulu jadi WL ya, awal-awalnya. Jadi WL. Jadi Pak Andreas itu khotbah, saya WL-nya. Ya, mana-mana gitu saya jadi WL-nya gitu. Lah saudara, mulai ini masuk dalam hadirat Tuhan, mengalir jemaat saya ajak menyembah hampir 1,5 jam itu ya. Oh, mereka menikmati hadirat Tuhan ini dan itu. Nah setelah itu biasanya ada beberapa orang yang mulai komentar ya. Lalu bilang gitu, puji Tuhan tadi ya. Ketika kita memuji Tuhan tadi ini, saya sangat puas sekali. Hah? Saya sangat puas sekali. Tujuan Anda memuji Tuhan, harusnya Tuhan yang puas, bukan? Bukan Anda yang puas. Mulai ada request lagu-lagu. Pak Gideon, tolong ya nanti nyanyi lagu ini. Nah, nanti kalau saya pas sudah penuhi apa yang dia minta, ya lagunya tadi, dia bilang, wah ketika lagu itu dinyanyikan, saya sangat puas. Nah saudara, memuji Tuhan untuk kepuasan siapa? Ketika Anda mulai worship, menyembah Tuhan, siapa yang puas? Banyak orang hanya kadang-kadang itu ingin menciptakan sebuah situasi, sebuah kondisi atau atmosfer, ya. Wah, yang rohani, yang enak seperti gitu ya, flowing seperti itu. Wow, gitu ya, mengalir enak seperti itu. Ketika, ya, itu sebenarnya nggak salah, tapi tujuan Anda ada dalam atmosfer seperti itu sebenarnya untuk apa? Harusnya ketika Anda memberikan pujian kepada Dia, Anda yang harus banyak berkorban, ya. Tuhan yang disenangkan, bakar semuanya itu untuk Tuhan, amin. Dupa harum, emas, kemenyan, mur, ya semua itu dibakar menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan imam-imam itu, Tuhan disukakan, amin. Tuhan yang disenangkan. Baru cinta mula-mula, apapun Anda boleh lakukan untuk Tuhan, asal Tuhan senang, bukan? Tapi lambat laun mulai berubah. Tuntutan Anda menuntut supaya Tuhan menyenangkan Anda dengan cara memenuhi setiap kebutuhan Anda. Saudara, tentang kebutuhan Anda ini dan itu, sebenarnya itu semuanya telah Tuhan perhitungkan di dalam kehidupan Anda. Dalam Matius dikatakan Bapakmu di surga tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Ya. Tapi tugas kita sekarang,
mengembalikan ya supaya nilai kasih di dalam diri Anda ini jangan sampai tercampur kembali dengan motivasi-motivasi yang bersifat tuntutan untuk kepuasan dalam daging kita ini. Amin. Nah, saudara, jadi sekarang kita lihat ya, dengan disertai macam-macam motivasi yang lain, akhirnya ya muncul ketamaan, ya, dengan klaim sana klaim sini. Muncul keinginan untuk sebuah ketenaran, ya. Muncul keinginan untuk sesuatu yang dia menjadi kaya, kekayaan, dan kuasa. Dan segala macam keinginan-keinginan akan bermunculan dalam bentuk yang lain lagi. Yang kadang-kadang kedengarannya sangat rohani. Tetapi semuanya itu bukan dari aku, katalah Bapak ya. Nah, itu membuat orang Kristen menjadi orang yang ambisius lagi dan berusaha untuk memperoleh pembenaran bagi dirinya sendiri dan menuntut pengakuan dari orang lain ya. Nah, saudara, kalau sampai sudah terjadi seperti itu, sekarang kita mulai mengerti, harus ada revisi, harus ada pembaruan. Anda harus berhenti dari semua apa yang sedang Anda kerjakan ini. Karena apa? Sekarang kasihmu sudah mulai tercemar, terkontaminasi di situ. Muncul pertanyaannya begini, dari mana ya munculnya, datangnya atau awal daripada motivasi itu terjadi dalam diri Anda ya. Dari mana motivasi itu timbul? Itu terjadi karena begitu banyak ikatan-ikatan yang memaksa seseorang harus menyesuaikan diri dengan apa kata orang-orang di sekitarnya. Biasanya ikatan batin antara keluarga secara daging adalah salah satu yang menjadi sumber motivasi terkuat bagi seseorang untuk menuntut aku mengabulkan permintaan-permintaan mereka. Ya. Itu sebabnya aku memberikan perintah yang amat keras agar orang yang mengikut anakku menyangkal ikatan batinnya dengan ayah, dengan ibu, saudara laki-laki, dan perempuan mereka. Aku ingin semua orang mengikut perintahku dengan cara semudah-mudahnya tanpa disertai banyak perbantahan dengan aku. Itu semua tak pernah berat bila orang mau menerima konsepku dengan rela. Amin. Nah, saudara, mari kita baca beberapa ayat ini. Ini yang Petrus tadi anjurkan kepada kita ya. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengalami bahwa Tuhan itu Tuhan baik, jaga kemurnian Anda ya. Nah, saudara, itu yang Tuhan Yesus katakan ketika kita mau ikut Dia ya. Di dalam Lukas 14 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Saya kira ayat ini Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengarnya ya. Memang ayat ini adalah ayat yang sangat ekstrim dan sangat keras dan banyak orang kadang-kadang tidak bisa menerimanya ya. Dikatakan dalam Lukas 14 ayat 26 sampai 27. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki, atau perempuan bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, siapa saja yang tidak mengikut aku, ya, siapa saja yang tidak, siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, nah, saudara, Tuhan Yesus memberikan persyaratan yang luar biasa. Ketika orang berkomitmen untuk menjadi pengikut Yesus, ya, dia ikut berarti dia mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan bilang apa? Kalau kamu mau mengikut aku, mau mengasihi aku, syaratnya kamu harus membenci bapakmu, membenci ibumu, membenci saudaramu, membenci saudara laki-laki dan perempuan semuanya. Lah saudara, baru kamu layak untuk mengikut aku.
Banyak orang mulai berontak. Ya, wah, kok Yesus kayak begini. Nah saudara, sekarang Anda perhatiin. Ketika Anda dan saya mengikut Yesus, apakah Anda meninggalkan Bapak Ibu Anda? Ya tidak, betul nggak itu? Anda tetap punya hubungan dengan mereka. Tapi sekarang, ini bicara tentang prioritas, bukan? Prioritasmu siapa? Prioritasmu Tuhan. Ya, hatimu sekarang bukan untuk keluarga. Hatimu untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Itu prioritasnya. Mengasihi Tuhan dengan segenap. Ya, Tuhan tuntut lebih lagi. Kamu harus meninggalkan cintamu yang lainnya. Cintamu hanya satu, yaitu untuk Tuhan. Paulus berkata, apapun yang engkau lakukan, lakukanlah seolah-olah Anda mengerjakannya untuk Tuhanmu. Termasuk ketika engkau melayani suamimu, ketika engkau melayani istrimu, ketika engkau melayani anak-anakmu, seolah-olah Anda lakukan itu untuk Tuhan. Ngerti maksud saya? Nah, nangkep nggak maksud saya? Bukan berarti habis mendengar ayat ini, lalu Anda keluar dari rumah masing-masing. Tuh suruh tinggalin istri, suruh tinggalin suami, itu ya. Lalu yang lagi marahan dengan suami ya betul. Enak aja. Enggak. Justru saya bertugas untuk menyatukan kembali. Suami istri yang mulai pisah seperti itu. Nah, kelihatannya bertentangan ya dengan ayat ini. Tapi sekarang kita mulai menangkap. Ayat ini sebenarnya bicara tentang prioritas. Prioritas itu bicara tentang hatimu. Atau enggak itu? Hatimu harus hanya untuk Tuhan semata. Kalau Anda boleh melakukan untuk semua sekitar Anda, seolah-olah Anda lakukan itu untuk Tuhan yang ada di dalam hatimu itu. Amin. Sekali Anda undang Yesus, dia masuk di mana? Di dalam hatimu, bukan? Lalu Anda serahkan tahta hatimu. Anda beri otoritas. Tuhan, kuasai hidupku. Betul? Jadilah Tuhan dan Raja di dalam hidupku. Atur segala segi hidupku ini. Nah, Anda mulai berikan semuanya untuk dia. Anda mengizinkan dia mengontrol hidup Anda. Semua yang Anda lakukan sekarang untuk dia yang telah menjadi raja, ya, yang utama di dalam diri Anda. Nanti dia kalau suruh ya kegiatannya itu untuk keluarga Anda, yang Anda lakukan untuk keluarga Anda. Tapi Anda lakukan seolah-olah untuk dia yang ada di dalam hatimu itu. Amin. Ya, jadi jangan salah menafsirkan itu ya, untuk hanya supaya bisa bersembunyi ya dari keinginan Anda yang jahat. Anda pakai ayat itu, tuh suruh membenci suami, suruh membenci istri. Padahal Anda memang lagi marah dengan suami atau istri. Ya, jangan pakai ayat itu begitu ya. Nah, malam ini saya jelaskan supaya tidak ada yang salah tafsir. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat penjelasan daripada Allah Bapa selanjutnya. Kembali kepada gagasan bahwa bila seseorang telah diangkat sangat tinggi dan menjadi wakilku di muka bumi, maka keluarga mereka akan memperoleh manfaat setelah proses ini semua mencapai tingkat keberhasilan tertentu. Tetapi kelak keluarga mereka akan menundukkan diri dengan taat, bukan dengan perdebatan. Ya, aku menghindari perdebatan sedapat mungkin, namun hanya kepada sejumlah orang pilihan saja dan mau mengikuti prosesku dengan kerelaan. Lalu kemudian setelah berhasil, mereka aku jadikan benih-benih untuk orang-orang di sekitar mereka. Ya, nah, Bapak Saudara, Tuhan mau ya memakai kita untuk apa? Untuk menjadi standar tadi itu. Supaya apa? Nilai-nilai di dalam diri Anda itu ditingkatkan lebih dulu, lalu Tuhan akan memunculkan Anda, lalu orang akan melihat hidup Anda ini menjadi tolak ukurnya seperti itu. Ya,
Dan itu merupakan metode yang Tuhan bangun sejak dulu. Ya. Nah, berarti kan itulah metodaku dari semula, bukan? Nah, aku telah kerjakan seperti itu dengan Abraham. Aku telah kerjakan seperti itu dengan Musa. Aku telah kerjakan seperti itu dengan Daud. Dan banyak hamba-hamba Tuhan lain setelah itu. Sampai akhirnya anakku, yaitu Tuhan Yesus, menjadi benih yang terakhir dan paling berhasil dari yang pernah kukerjakan. Aku terus bekerja seperti itu dengan murid-murid dari anakku, yaitu muridnya Tuhan Yesus, yakni mendorong seseorang tumbuh lebih cepat dari yang lain, lalu kemudian kujadikan benih bagi lingkungannya. Nah, saudara, Allah memakai metode dengan sistem membenih tadi. Perhatikan, ya, ketika Allah mendidik seseorang, ya, dari awal ketika dia menjadikan Adam, ya, Adam itu menjadi benih pertama kali yang ditaruh di bumi ini. Tapi Adam gagal. Lalu Nuh, ya, Nuh gagal juga. Ya, penilaian Allah terhadap Adam dan Nuh itu karena dilihat Adam itu diciptakan serupa dengan dia, ya, punya kualitas, punya potensi. Tapi walaupun dia punya kualitas, punya potensi, tapi gagal juga. Nuh dari antara semua orang, dia dilihat paling top, paling baik juga ya, tapi gagal pula akhirnya. Lalu Allah memilih yang ketiga setelah Nuh itu, dia tidak memilih orang baik enggak. Abraham yang ditemukan oleh Allah tidak diberi atau keterangan ya bahwa Abraham itu orang yang jujur, Abraham itu orang yang murah hati. Oh enggak, enggak ada keterangannya seperti itu. Dia orang-orang biasa yang tinggal di tengah-tengah pemujaan berhala. Termasuk Terah bapaknya Abraham itu pembuat patung. Jadi hidup di tengah-tengah bangsa yang seperti itu. Makanya Allah mengeluarkan Abraham dari lingkungannya itu, lalu Allah mendidik Abraham. Ya, kenapa Allah dengan sabar, dia coba untuk memperbaiki, membuang culture Abraham yang lama itu, masuk ke dalam culture-nya Allah, ya, dengan dibawa ya dari perjalanan bersama dengan Allah itu, ya. Akhirnya diuji juga ketaatannya, disuruh membawa anaknya ke atas gunung, Muria itu, lalu suruh mempersembahkan anaknya di situ. Lalu Allah mengatakan kepada Abraham tuh, Abraham, aku tahu kamu benar-benar mengasihi aku. Ya. Jadi ketika dipilih si Abraham ini, lalu dibenahi, dididik oleh Allah itu, sebenarnya yang dicari apa, yang ada di dalam Abraham itu apa? Yang dicari apa? Ketika Abraham diuji oleh Allah, betul enggak? Kalau orang sekolah ya, mau lulus, biasanya harus melewati satu fase, namanya ujian. Amin. Nah, kalau dia bisa lolos, dia lulus mengerjakan soal-soal ujian itu, nah dia baru dinyatakan lulus ujian itu, nah naik tingkat berikutnya. Nah, Abraham ketika dipandang oleh Allah sudah layak untuk diuji, dia diuji. Apa ujiannya, saudara? Apa ujiannya? Apa yang menjadi harapannya? Apa yang menjadi kesukaannya? Apa yang paling dia banggakan saat itu? Diminta oleh Tuhan. Tuhan bilang, Abraham, kalau kamu mengasihi aku, berikan anakmu itu kepadaku. Persembahkan itu kepadaku. Abraham melakukannya itu. Dia lebih daripada. Nah nanti bagaimana kalau dimarahin sama istriku gimana? Tapi dia nggak peduli.
Ini bentuk komitmennya kepada Bapak Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan. Persembahkan itu. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang menyetop. Jangan bunuh anak itu. Aku tahu hatimu. Amin. Aku tahu hatimu. Kamu mengasihi aku. Nah, saudara, kalau Allah menguji Abraham seperti itu, satu kali mungkin Allah juga menguji Anda yang sama juga. Amin. Nah, Musa juga seperti itu, saudara. Musa dibawa oleh Tuhan. Dia dipilih dari semua sukunya. Dia diselamatkan, makanya diberi namamu Musa. Anda tahu artinya Musa? Musa itu artinya diangkat dari air. Diselamatkan untuk sebuah tujuan. Setelah umur 80 tahun, baru tujuan Allah itu diketahui oleh Musa. Dengan adanya semak belukar yang menyala itu, Musa mulai tahu bahwa dia memang dipilih untuk menjadi seorang pemimpin ya untuk bangsa Israel, memimpin bangsa ini. Nah, di padang gurun itulah Musa ya dilatih oleh Tuhan itu juga. Dilatih hatinya mengasihi Tuhan atau tidak. Nah, saudara, ini penting. Daud juga seperti itu. Daud juga dipilih oleh Tuhan. Ya. Nah, Daud, saudara, juga akhirnya diuji juga oleh Tuhan. Apakah dia kedapatan tetap mengasihi Tuhan atau tidak? Nah, sekarang kalau Tuhan mulai menguji dalam kehidupan kita masing-masing hari ini. Ya. Karena dia mau membenih lagi. Setelah Tuhan Yesus, lalu benih Yesus sekarang ditaruh di dalam diri Anda. Kandidat berikutnya adalah kita. Dari antara kita yang telah diselamatkan ini, siapa yang akan menjadi benih berikutnya? Nah, karena dunia ini luas, saudara. Ternyata Allah butuh benih-benih bukan hanya satu. Banyak. Ya, semuanya boleh. Supaya apa? Perubahan, transformasi ini cepat terjadi di sekitar kita ini. Kenapa sekarang pertobatan, transformasi itu tidak cepat terjadi? Karena kurangnya orang-orang yang memenuhi kualifikasinya seperti ini. Ketika Tuhan mencari benih yang unggul, tidak ditemukan di dalam gereja-gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan hanya uplek di daerah berkat, di daerah kesembuhan, di daerah mujizat dan sebagainya. Tapi perubahan hidup, nilai ketaatan, ya, nilai kasih kepada Tuhan tak pernah ditanamkan kepada para jemaatnya. Sehingga jemaat menjadi jemaat yang menuntut terus haknya. Tapi tak pernah memenuhi kewajibannya dalam mengasihi Tuhan. Kalau mereka memuji Tuhan, itu hanya untuk supaya nanti layak menghadap Tuhan, ujung-ujungnya apa? Nodong Tuhan dan sebagainya. Nah, ini harus dirombak sekarang, ya. Pengorbanannya kurang. Kasih itu harus mengorbankan sesuatu, ya. Nah, saudara, perhatikan dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-11. 1 Korintus 9 ayat yang ke-11. Jadi jika kami telah menaburkan benih-benih rohani, bagi kamu berlebihkah kalau kami menuai hasil duniawi dari kamu. Saudara, setiap apa yang ditabur itu pasti akan dituai. Jadi Allah menabur anaknya Tuhan Yesus di muka bumi ini, dia ingin ya semua orang yang ditebus itu nanti juga akan mewarisi benih yang sama ini bertumbuh seperti kualitas Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang taat berikutnya. Nah, saudara, tapi sekarang yang banyak adalah munculnya orang-orang yang berbantah-bantah. Ya, banyak orang yang suka berbantah-bantah. Perbantahan dari orang-orang adalah proses perlambatan yang akan menghasilkan kehidupan yang tak tumbuh dan menggagalkan tujuan semula. Nah, saudara, perbantahan. Bantahan itu artinya enggak nurut. Ya. Nah, orang yang mengasihi, dia taat. Taat tidak membantah.
Ketika Tuhan katakan cuma satu kata, yes Lord, benar Tuhan, ya. Nah, kenapa Daud itu disebut orang yang sangat mengasihi dan berkenan kepada Tuhan? Apakah Daud itu enggak pernah salah? Oh salah, banyak kesalahannya, banyak kejahatannya. Tapi ketika ditegur oleh Tuhan, dia beda dengan Saul, ya. Kalau Saul selalu berargumentasi. Tapi Tuhan, ini kan boleh buat ini kan bisa dipakai ini. Nah, itu bantahan namanya. Ketika ditegur oleh Tuhan, apa yang membedakan Daud dengan Saul? Saul itu selalu beralasan ini dan itu, tapi Daud satu kata, benar Tuhan, yes Lord, ya enggak? Nurut itu saudara, ya. Nah, dia tidak lagi memusingkan tentang harga diri di dalam dirinya ini. Sampai Daud itu pernah berkata begini, dosa itu memang real, tapi kasih karunia Allah itu jauh lebih real daripada dosa itu. Dosa itu memang mempermalukan, ya. Ketika Daud mengakui dosanya, wah itu reputasinya amblas, habis semuanya. Tapi Anda lihat, apakah dia langsung ambles seperti itu? Oh enggak. Tuhan mengangkat Daud tinggi-tinggi. Amin. Nah, orang yang mengasihi Tuhan, Anda perhatiin saudara, walaupun kelihatannya harga dirinya habis seperti itu, tapi Tuhan melihat orang kayak begini pantas diangkat. Ya, pantas dibela. Karena apa? Dia tidak suka berbantah-bantah. Amin. Ayo di sini yang masih suka bantahan gitu ya. Oh, tapi gini gitu. Lah, hilangkan itu coba. Kenapa Anda berbantah-bantah? Karena Anda merasa diri Anda benar. Betul enggak? Ya. Merasa diri Anda benar. Lalu muncul pembelaan diri. Sekarang bukan persoalannya benar atau tidak. Segala situasi dalam Roma 8 ayat 28 katakan ya bahwa segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Betul enggak? Jadi semua situasi ini yang terjadi dalam kehidupan Anda ini hanya seperti alat simulator itu loh. Anda boleh gunakan. Tujuannya apa? Supaya membuktikan hatimu lembut. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena merekalah yang akan memiliki bumi. Loh, beda dengan orang dunia kan? Kalau mau memiliki sesuatu, kamu harus keraskan hatimu, tekadmu harus dibulatkan, semangatmu untuk meraih harus semakin kuat lagi, betul enggak? Nah, tapi Tuhan beda. Semakin Anda lembut, semakin Anda akan meraih itu, mendapatkannya. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena akan menguasai bumi. Belajar saudara, ya dah, lembut. Makanya ada lagu itu, Bapak lembutkanlah hatiku. Ya, lembutkanlah hatiku. Amin. Siapa di sini yang sudah mulai ya mengalami proses dibentuk supaya hatimu lembut. Izinkan proses itu terus berlangsung. Relakan dirimu untuk dilembutkan. Ya, walaupun Anda punya 1001 macam alasan yang Anda anggap itu benar, untuk Anda berbantah, urungkan. Ya, tujuannya cuma satu, semakin menjadi lembut. Amin. Kebenaran itu enggak perlu Anda bela. Kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Amin. Semakin Anda membela, Anda merasa kebenaran kan harus dibela ini dan itu. Enggak. Kebenaran enggak harus dibela. Kebenaran ya kebenaran. Emas itu mau jatuh di mana saja, saudara. Dia tetap emas, betul enggak?
Ya, bukan karena Anda angkat, Anda pindahkan ke tempat yang lain, dia baru berubah jadi emas. Enggak. Di tempat manapun, dia tetap emas. Kebenaran sama. Anda nggak perlu membela kebenaran tuh nggak perlu. Ya, orang yang membela kebenaran capek. Dan itu membuat hatimu juga nanti jadi tidak lembut lagi. Ayo ya, mulai belajar ya. Hai saudara, mulai belajar. Tujuannya adalah pembentukan, proses pembentukan hati supaya hatimu jadi lembut. Ingat, belajar kepada Tuhan Yesus itu kan dua hal ya. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Amin. Jadi belajar itu cuma dua. Kalau Anda sudah lulus dua hal ini, Anda jadi seperti Yesus. Rendah hati dan lemah lembut. Amin. Gampang atau mudah? Gampang atau mudah Bu Eva? Rendah hati dan lemah lembut itu gampang atau mudah? Pak, pertanyaannya kok aneh. Gampang atau susah gitu loh. Ya. Nah, tidak saya beri opsi ya untuk memilih bahwa sebenarnya menjadi rendah hati dan lemah lembut itu sangat gampang dan sangat mudah. Karena Anda diajarin. Amin. Jalan bareng sama Tuhan Yesus, diajarin. Ikutin polanya Yesus, Anda akan jadi sama seperti Yesus. Dan ujuk-ujuk, nah, tahu-tahu, ya, Anda akan jadi orang yang lemah lembut dan orang yang rendah hati. Nah, saudara, penghalangnya adalah salah satunya suka bantah tadi. Nah, tadi dikatakan perbantahan dari orang adalah proses perlambatan yang akan menghasilkan kehidupan yang tak tumbuh dan menggagalkan tujuan semula. Hindari perbantahan. Ya. Nah, terus pahamilah prinsip ini. Bahwa aku selalu memilih jalan yang termudah dalam membentuk tim. Aku menasihati anakku agar tidak membentuk tim dari orang-orang terpelajar untuk memulai pekerjaannya. Hanya mereka yang bertanggung jawab dan berdisiplin hidupnya yang boleh menerima pendidikan karena mereka akan lebih mudah mengikuti pengajaran dan dengan mudah menerima Roh Kudus. Ya, akan menjadi lebih mudah bagi rohku juga bila mereka tak usah berdebat tiap kali ketika dituntun masuk ke dalam kebenaran dengan cepat. Perhatikan, ketika aku memimpin bangsa Israel, mereka berdebat dengan aku di padang gurun sampai 10 kali. Lalu aku menghentikan usahaku dengan mereka. Ya, namun aku tetap menunggu mereka hingga semua binasa agar aku boleh memulai hal baru dengan anak-anak muda mereka yang dengan rela mendukung hambaku Yosua merebut tanah perjanjian itu. Aku membutuhkan orang yang berpikiran sederhana, yang mengerti satu hal saja, menurut dan mau dipimpin. Ya. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh Allah Bapa ini, saya kira ini menjadi sesuatu yang mendorong kita. Ya, mengerti apa yang dia ingin terjadi di dalam kehidupan kita. Dia punya prinsip, ya. Ketika dia harus memilih tim Tuhan Yesus gitu, ya. Dia tidak memilih orang-orang yang hebat-hebat. Kalau toh ada dokternya, waktu itu ya Lukas gitu ya. Tapi dokternya juga bukan dokter yang sombong gitu, enggak. Orang-orang yang rendah hati, orang-orang sederhana. Ketika Tuhan ajak, ketika Tuhan ini semua nurut gitu loh. Enggak bantah-bantahan. Coba saudara ya, kalau muridnya Tuhan Yesus itu ahli Taurat semuanya gitu saudara. Ayo saudara, kira-kira apa saja yang Tuhan Yesus mau lakukan, pasti diinterupsi ya. Enggak gitu. Gini ya. Nah, seperti itu ya. Tapi Anda heran ya, murid-murid Tuhan Yesus itu walaupun enggak ngerti cuma diam aja itu. Contoh, ketika ada yang melaporkan,
guru, itu tukang pajak udah datang nih. Kita harus bayar. Lalu dia suruh muridnya, pergi, ya, pancing ikan. Nanti ikan yang pertama itu buka mulutnya, nanti ada duitnya itu. Loh, sudah gitu. Kalau Anda coba gitu, disuruh seperti itu, pergi nggak itu? Sejak kapan ada ikan makan koin? Itu nggak itu? Sejak kapan Yesus naruh duitnya ada di mulut ikan itu? Tapi si murid ini, ya timnya Yesus ini, dia ngeloyor aja itu pergi gitu, mancing benar-benar dilakukan seperti apa yang gurunya perintahkan ya. Nurut, seperti itu. Untung timnya Yesus itu seperti itu, saudara. Jadi nanti kalau Bapak Ibu Saudara membangun sebuah tim, ya enggak, jangan cari orang-orang yang suka protes. Itu enggak enak saudara itu ya. Anda nanti jadi pemimpin itu bisa botak itu kalau macam ya mikirin anak buah Anda ya. Cari orang-orang yang mau nurut, mau didisiplin ya. Nanti visi misinya akan cepat terlaksana. Kenapa? Anda punya tim gitu ya, yang akan memahami semua instruksi Anda. Gagasan Anda yang Anda buat, ya, yang Anda dapat dari Tuhan, lalu Anda sampaikan kepada mereka. Mereka nggak akan bantah-bantahan seperti itu. Ya, nah itu prinsip yang dipakai oleh Tuhan Yesus ya. Supaya dia menemukan orang-orang yang mau dibimbing, dipimpin, dan mau nurut, dan mau taat. Nah itu semua adalah orang-orang yang punya hati yang lembut. Beda dengan orang Israel, saudara. Dalam bilangan pasal 14, kita perhatikan ayat 22 sampai ayat 23. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Ya, nah tadi dikatakan mencobai 10 kali. Ya. Nah, saudara, sebenarnya kalau kita angka 10 itu udah angka klimaks sempurnanya. Jadi bantahannya mencobai Tuhan itu sesering mungkin seperti itu. Sampai akhirnya Tuhan sendiri bilang gini, ini kayaknya orang-orang seperti ini nggak pantas masuk tanah perjanjian itu. Sama Tuhan dibawa muter, keliling sampai 40 tahun. Satu generasi yang bersungut-sungut itu habis mati di padang gurun semuanya. Ya, sebenarnya mereka mati karena apa? Karena bantahan dengan Tuhan. Ya, mati bantahan dengan Tuhan. Saudara, semua itu ditulis untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Jangan terulang kepada kita sebagai orang-orang Israel rohani. Amin. Kalau mereka mati karena perbantahan bersungut-sungut dengan Tuhan terus, sekarang kita beda. Ya, Tuhan, beri aku hati yang lembut supaya aku boleh belajar. Nurut walaupun nggak ngerti. Aku mau nurut, ya. Nah, Paulus menasihatkan kepada jemaat ya dalam Titus 3 ayat 9 dikatakan, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Kalau Anda hidup di dunia ini, masih lingkungan Anda yang ada yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Hindari mereka. Berapa kali saya dijebak kadang-kadang ya, walaupun itu topiknya tentang rohani. Karena kami mengajar tentang materi dunia roh. Kadang-kadang ada orang bertanya tentang dunia orang mati, tentang dunia orang malaikat, dunia para malaikat, ya, tentang alam roh, tentang Injil damai sejahtera dan sebagainya. Nah, saudara, lalu orang-orang sebenarnya dia nggak setuju, dia dia bantahan ini, tapi gini segala macam. Ya, ketika, saya berhadapan dengan orang-orang seperti itu, apa yang saya lakukan? Saya menarik diri. Oke, kalau kamu belum bisa terima, nggak apa-apa. Ada nggak enak?
anggap aja kamu belum pernah dengar apa yang saya sampaikan. Ya, saya tidak terus ngotot, tapi gini. Nah, saya bilang, enggak, saudara. Saya tidak memaksakan supaya orang itu percaya atas apa yang saya sampaikan. Tugas saya hanya memberitakan. Orang itu menerima atau enggak, itu bukan hebatnya Gideon, bukan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saya selalu setiap habis khotbah, ya, menyampaikan firman atau diskusi, ngobrol dengan seseorang, ya. Lalu saya selesai itu saya berdoa pribadi, saya bilang, Roh Kudus, ya, tugas saya sudah selesai. Beritanya sudah saya sampaikan. Telinganya sudah mendengar. Sekarang giliranmu menginsapkan, menyadarkan, mempertobatkan. Amin. Menumbuhkan benih firman yang saya taburkan itu. Nah, enteng saudara. Tapi kalau Anda mengejar sampai orang itu harus bertekuk lutut di hadapan Anda melihat argumen Anda menang atas orang itu, wah saudara, itu Anda harus mengeraskan hati. Nah, tapi dengan Anda mulai menarik diri itu, hatimu lembut. Saudara. Sampai ada teman saya itu, dia pimpinan bank, ya. Waktu itu masih ada Bank Pelita namanya, ya. Itu tahun berapa tuh? Itu sampai dia bilang begini, Gideon, kamu tuh kayak dia itu loh. Ya, kalau ini bilang, tapi gini suruh saya itu, gitu. Saya bilang, oh, saya nggak bisa, saya bilang gitu. Kalau kamu mau, saya terusin, ya ceritanya. Tapi kalau nggak mau, ya sudah sampai di sini, saya bilang begitu. Dia untuk memancing saya supaya saya berargumen dengan dia, saya nggak mau, bukan saya nggak berani. Karena saya mengerti di sini, ya. Saya mau menjaga hati saya, ya, supaya saya tidak keras hati. Saya belajar lembut di sini. Dan ada patokan-patokannya. Tugas saya kan hanya memberitakan. Bukan membuat orang itu sadar. Bukan. Yang membuat dia insaf dan membuat sadar bukan saya. Tapi Roh Kudus. Amin. Jangan melebihi. Jangan melebihi. Kalau Anda sudah melebihi targetnya, nanti Anda upayakan dengan mengeraskan hatimu. Ya, nilai kelembutan hatimu akan hilang. Amin. Nah saudara, dari semuanya itu sebenarnya apa yang diinginkan oleh Allah. Ternyata Tuhan mau memakai setiap kita menjadi representatif dari Allah di muka bumi ini. Amin. Ya. Nah, mengikuti prinsip ya ini, timmu akan bertumbuh menjadi besar dengan sangat pesat. Yakni prinsip rela untuk dibentuk dan rela untuk dipimpin ke alam roh dan menyerah total kepada anakku dan menjadi benih-benih yang hidup bagi orang lain. Agar sasaran ini tercapai, apa yang kuingin peroleh adalah orang-orang yang mengasihi aku dengan kasih semula, yakni kasih yang kuberikan kepada mereka ketika dilahirkan baru, agar itu menarik mereka kepadaku. Kasih murni tanpa motivasi tambahan. Mereka yang sukanya berbantah-bantah dengan aku adalah orang yang masih dipenuhi dengan banyak macam motivasi yang lain. Orang-orang seperti itu lebih baik kau tinggalkan, dan aku akan mengirim orang-orang baru dengan kasih yang murni kepadaku. Banyak waktu akan terbuang bila engkau menginginkan semua orang bertumbuh menurut gagasanmu sendiri. Sebagaimana kau mengetahui, aku menyebarkan benihku dari satu orang kepada orang lain dengan perkataan melalui hamba-hambaku. Mereka yang benar-benar datang dariku akan mempunyai ciri ini, yakni mereka akan mendengarkan firmanku yang akan kutaruh di dalam mulutmu. Saudara, nanti Tuhan akan mempertemukan Anda dengan orang yang tepat. Yaitu orang-orang yang mau mendengar apa yang Anda sampaikan. Tanpa Anda harus berbantah-bantah dengan mereka. Ya, debat kusir dengan mereka. Ayo sekarang menjadi murid RTM, ya. Kalau masih ada yang suka berdebat tentang nilai kebenaran seperti ini, sebenarnya nggak ada untungnya.
Bahkan tadi Bapak katakan, tinggalkan aja orang-orang seperti itu. Nanti aku akan kirimkan orang yang baru, orang yang akan mau dengar apa yang engkau sampaikan. Ya, nah, ini waktunya singkat sekali, saudara. Nah, jadi yang suka bantah-bantah nggak mau dengar, ya sudah, itu enggak ada. Nah, nanti Tuhan akan kirimkan orang-orang yang baru. Ya, Lukas 10 ayat 16. Siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan siapa saja yang menolak kamu, ia menolak aku. Dan siapa saja yang menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Nah, karena kita ini representatifnya Allah. Kalau orang nggak mendengar perkataanmu, dia sama halnya nggak mendengar perkataan Tuhan Yesus. Nggak mendengar perkataan Tuhan Yesus, sama halnya tidak mendengar perkataan Bapa. Amin. Nah, Anda adalah representatifnya Allah. Ya, Anda adalah representatifnya Allah. Orang-orang nanti harus mendengar perkataanmu itu. Orang-orang siapa? Yang telah ditentukan dan dipilih oleh Allah untuk berjumpa dengan Anda. Ada satu kisah ya yang dialami oleh Paulus. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 29 ya. Nah, Paulus ya di sini berkata gini. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya cepat atau lambat bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Ya, saudara, ketika Paulus ini dihadapkan ya di sidang di Mahkamah Agama di hadapan Raja Agripa pada waktu itu, nah sebenarnya ya itu ada Gubernur Felix namanya. Dia sudah mau percaya kepada Tuhan ya. Sampai dia berkata gini, Paulus, karena ketegasanmu, engkau tidak bersaja, kau buat aku percaya kepada Yesus itu. Udah enggak itu? Tapi Paulus akan berkata begini ya. Aku mau berdoa kepada supaya cepat atau lambat bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengar perkataanku menjadi sama seperti aku. Ya. Nah, saudara, orang bisa berubah karena mendengar seorang representatifnya Allah berbicara tanpa malu, gitu enggak ya? Seperti Paulus ini. Bicara tegas tentang nilai kebenaran. Walaupun di hadapan raja, dia lakukan itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Paulus itu menyentak hati orang itu. Ya, kenapa Paulus berani? Karena dia sudah nggak sayang lagi nyawanya. Mati ya wes nggak apa-apa. Ini aku lakukan karena aku mengasihi Tuhan. Ya, cintanya Paulus kepada Tuhan itu diekspresikan melalui satu sikap tindakan apa yang dikerjakan oleh Paulus. Sehingga membuat orang itu tersentak ketika Paulus ngomong seperti itu. Nah, nilai perkataan Anda seperti itu juga. Paulus berkata, mendengar perkataanku akan menjadi sama seperti aku. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini saya harap kita mulai memahami kenapa Bapak mengalirkan kasih, memberikan kasih, menciptakan kasih yang semula itu. Supaya kasih itu terus mengalir yang dari Bapak ini. Nah, kasih Bapak ini harus dirasakan juga sampai ke seluruh makhluk yang ada. Amin. Nah, Bapak Saudara, tentang kasih semula akhirnya sudah selesai juga malam hari ini, ya. Oke, besok kita akan melanjutkan bab lain, temanya tentang hikmat, ya, tentang hikmat. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.